Setiap kali mau bulan puasa, ada satu pertanyaan yang pasti muncul lagi dan lagi di Indonesia. Pertanyaan yang sama yang sepertinya selalu jadi topik hangat tiap tahun. Nah, kali ini kita akan coba kupas tuntas kenapa ini bisa terjadi. Pernah kan kamu ngalamin kok temen atau tetangga udah mulai puasa, sementara keluarga kita belum? Nah, fenomena ini udah biasa banget buat kita di Indonesia. Di balik semuanya, ada penjelasan metodologis yang seru banget buat kita pahami bareng-bareng. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari kenalan sama dua pemain utamanya. Dan tentu saja, si benda langit yang jadi pusat dari semua perbedaan ini. Nah, sumber perbedaannya ini datang dari dua organisasi Islam terbesar di negara kita, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, atau yang kita kenal sebagai NU. Keduanya punya pendekatan dan metode yang berbeda dalam menentukan kapan persisnya bulan baru dimulai. Dan semua perbedaan ini intinya cuma satu loh, hilal. Ini adalah penampakan bulan sabit super tipis yang pertama kali kelihatan setelah fase bulan baru. Gimana cara dan kapan hilal ini dikonfirmasi? Nah, itulah yang jadi kuncinya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu metodenya Muhammadiyah. Pendekatan mereka ini didasari sama sebuah visi global yang tujuannya menyatukan. Muhammadiyah itu menggunakan metode yang canggih namanya kalender Hijriyah Global Tunggal atau disingkat KHGT. Seperti namanya, tujuannya jelas banget, menyatukan umat Islam di seluruh dunia pakai satu tanggal yang sama, yang didasarkan pada hisab atau perhitungan astronomi yang sangat presisi. Nah, disinilah letak keunikannya. KHGT itu melihat planet bumi ini sebagai satu kesatuan utuh. Gampangnya gini, kalau kriteria hilal udah terpenuhi di satu tempat aja, dimanapun itu di seluruh dunia, maka bulan baru resmi dimulai untuk semua orang. Satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Jadi, ada dua syarat teknisnya nih yang harus terpenuhi. Yang pertama, ketinggian bulan di atas ufuk waktu matahari terbenam itu harus minimal 5 derajat. Nah, yang kedua, jarak sudut antara bulan sama matahari, ini istilahnya elongasi, minimal harus 8 derajat. Dua angka inilah yang jadi patokan utama metode hisab KHGT. Biar kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Untuk Ramadan tahun 2026 nanti, perhitungan astronomi menunjukkan kalau kriteria ini pertama kali terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat. Jadi, meskipun di Indonesia saat itu hilal belum memenuhi kriteria, karena syaratnya udah terpenuhi di belahan dunia lain, Muhammadiyah pun menetapkan 1 Ramadan jatuh pada 18 Februari untuk seluruh dunia. Sekarang kita geser ke metode yang satunya, yang dipakai oleh NU dan juga oleh pemerintah Indonesia. Kita lihat gimana cara pandang yang berbeda ini membangun gambaran yang lain. Nah, kalau NU pendekatannya beda. Mereka pakai ru'yatul hilal. Ru'yat itu artinya melihat langsung. Jadi metode ini sangat menekankan pentingnya pengamatan fisik. Hilal itu harus benar-benar kelihatan dengan mata dari berbagai lokasi di Indonesia. Jadi saksi mata jadi penentu utamanya. Dan bagian yang menarik banget adalah dasar argumennya. Metode ru'yat ini berpegang teguh pada hadis Nabi yang secara gamblang bilang, puasalah saat melihat hilal. Artinya, meskipun hitung-hitungan astronomi bilang hilal udah ada di atas sana, kalau secara fisik nggak ada yang berhasil melihatnya, ya berarti bulan baru belum dimulai. Supaya pengamatan ini sah, ada kriterianya juga. Pertama, tinggi bulan itu minimal harus 3 derajat di atas cakrawala. Dan elongasinya minimal 6,4 derajat. Standar ini dikenal sebagai kriteria MABIMS yang merupakan kesepakatan bersama antara Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Jadi ini lingkupnya regional. Prosesnya tuh sangat prosedural dan melibatkan banyak orang. Tim-tim pengamat hilal atau peruqyat tersebar di seluruh penjuru negeri. Mereka melakukan pengamatan, terus melaporkan hasilnya. Nah, semua laporan ini nanti diverifikasi dalam sidang isbat yang dipimpin Kementerian Agama untuk mengambil keputusan final bagi negara. Oke, jadi kita punya dua pendekatan yang beda banget kan? Yuk kita sandingkan keduanya biar makin jelas lagi di mana letak perbedaan utamanya. Baik, setelah kita lihat dua-duanya, apa sih sebetulnya beda utamanya? Kita coba rangkum ya, biar lebih gampang dicerna. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Di satu sisi ada hisab, yaitu hitung-hitungan matematis. Di sisi lain, ada ru'yat, alias melihat langsung. Yang satu cakupannya global, yang satu lagi lokal atau regional. Kriterianya pun beda angkanya. Dan yang terakhir cara konfirmasinya. Yang satu otomatis, yang satu lagi menunggu hasil sidang isbat. Terus, apa artinya semua ini? Apa kesimpulannya?
Mari kita sampai ke poin paling krusialnya. Poin paling pentingnya adalah ini. Ini tuh bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hal keyakinan. Sama sekali bukan. Ini murni perbedaan ijtihad atau perbedaan dalam pendekatan metodologis. Keduanya sama-sama punya dasar argumen keagamaan dan ilmiah yang kuat, dan keduanya sama-sama patut kita hormati. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan. Coba bayangkan, dulu melihat hilal yang super tipis itu susah banget. Sekarang, dengan teleskop dan kamera digital yang makin canggih, kita bisa mendeteksi objek yang jauh lebih redup. Nah, pertanyaannya, seiring teknologi yang terus melaju pesat, kira-kira dua metode ini, antara perhitungan dan pengamatan, apakah suatu saat nanti akan menemukan sebuah titik temu?